రాజ్యాన్ని తలకిందులు చేశాడు. మూడు సార్లు ఆవు చుట్టూ Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Adi Sambala. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang sebuah fenomena aneh yang terjadi di sebuah desa terpencil. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah ini bermula pada ribuan tahun silam, di mana saat peradaban manusia dikejutkan dengan kemunculan sosok iblis bernama Andakasura yang sangat kejam. Andakasura pun berhasil merebut tahta para dewa. Kuil-kuil menjadi sunyi, dan orang-orang yang tak memiliki pilihan pun memohon perlindungan kepada Dewa Siwa. Sehingga Dewa Siwa pun segera meniup sangkakalanya, dan pertarungan besar pun terjadi. Yang kemudian, kekalahan Andakasura lah yang menjadi akar dari fenomena yang terjadi di kehidupan selanjutnya. Dikisahkan pada tahun 1980 di desa terpencil yang disebut Desa Sambala. Di waktu dini hari, sebuah meteor jatuh di area desa tersebut. Yang mana hal itu membuat seluruh hewan bertingkah aneh yang membangunkan seorang peternak bernama Ramulu. Saat itu Ramulu tak menghiraukan hal yang terjadi. Karena sudah pagi, dia pun hendak memerah susu sapi peliharaannya untuk dijual. Setelah berhasil mendapatkan sumber cahaya, Ramulu mulai merasa heran dengan tingkah hewan ternaknya, meskipun dia tak begitu peduli. Yang ternyata, hewan ternaknya telah menyadari jika terdapat sosok misterius di belakang Ramulu. Dia pun mulai merasakan hal yang janggal, dan hal itu tentu membuatnya sangat ketakutan. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala, yang saat itu, Ramulu kembali sadar dalam kondisi baik-baik saja, dan mengira jika itu hanyalah mimpi buruknya. Saat itu merupakan waktu pengepul susu mengumpulkan hasil perahan para peternak. Namun saat Ramulu menyetorkan hasil perahannya, pengepul sangat terkejut ketika menyadari jika wadah milik Ramulu berisikan darah. Di sisi lain, tim ahli geologi melakukan pertemuan khusus perihal meteor yang jatuh di daerah Sambala, yang mana mereka telah mencurigai adanya kandungan-kandungan langka pada meteor tersebut. Sehingga untuk memastikan dampak yang akan terjadi, maka mereka harus segera melakukan penyelidikan langsung pada meteor tersebut. Namun mendengar itu, seorang anggota tak ingin dikirim ke Sambala, mengingat warga setempat yang sangat meyakini sebuah tahayul kuno, yang tentu akan menolak mentah-mentah tim yang akan mengungkap secara logis. Terlihat seorang warga desa Sambala melihat sebuah burung gagak yang seketika mati di saat menyentuh meteor tersebut. Dan hal itu membuktikan jika meteor itu memiliki kandungan yang begitu sangat langka. Sedangkan ketua forum sendiri akan mengirimkan seseorang bernama Vikram untuk menyelidiki langsung ke Sambala. Mendengar itu, beberapa anggota tidak begitu setuju karena Vikram merupakan seorang ateis yang hanya percaya hal-hal yang diungkapkan secara logis, yang tentu itu akan menimbulkan perseteruan dengan warga Sambala. Namun ketua forum tersebut tetap memutuskan untuk mengirim Vikram ke sana. Dan inilah sosok Vikram yang langsung bergegas menuju ke lokasi setelah mendapat perintah dari ketua forum geologi. Terlihat, Vikram telah memasuki area Sambala, yang saat itu dia disambut oleh seorang polisi bernama Hanumantu sebagai keamanan Vikram di sana. Kemudian Hanumantu mulai mengajak Vikram berkeliling sambil membahas tentang sebuah meteor yang jatuh di desa tersebut. Yang mana warga setempat menyebut batu itu sebagai batu setan. Mendengar itu, Vikram tidak begitu menghiraukannya, sehingga mereka pun segera menuju ke tempat seorang pendeta yang disebut Swamiji. Yang saat itu, kepala desa Sambala pun berada di sana.
Saat di perjalanan, Vikram diberitahu tentang sebuah tempat yang dikenal angker, sehingga itu menunjukkan bahwa keyakinan warga Sambala terhadap hal mistis begitu sangat melekat. Di sisi lain, kepala desa dan Swamiji mengunjungi kediaman Ramulu untuk melihat kondisi hewan ternaknya. Sebagian besar warga berbondong-bondong untuk mengungkap apa penyebab sapi tersebut mengeluarkan susu yang bercampur darah. Menurut hasil penerawangannya, Swamiji meminta agar sapi tersebut harus segera dipotong dengan alasan jika sapi tersebut telah dirasuki oleh roh jahat dan itu merupakan peringatan untuk mereka agar segera memotong sapi itu. Dan untuk memastikannya, Swamiji meminta Ramulu untuk menabur biji-bijian berwarna kuning yang dipercaya sebagai penangkal energi jahat. Sapi tersebut menunjukkan tingkah aneh dan biji kuning tersebut pun berubah menjadi hitam. Sehingga Swamiji memutuskan untuk segera menghampiri ke lokasi meteor tersebut. Terlihat, Ramulu pun menjadi pemarah di saat istrinya memohon untuk tidak memotong sapi ternaknya. Di tengah kericuhan yang terjadi, Ibu Ramulu diam-diam melepaskan sapi itu agar tidak dipotong. Mengetahui hal tersebut, warga desa sangat marah dan bergegas mengejar sapi itu. Hingga kemudian, tubuh Ramulu menunjukkan tanda-tanda misterius. Sedangkan Vikram sendiri mendengar suara lonceng kaki yang tidak didengar oleh Hanumantu. Hanumantu pun mulai ketakutan mengingat angkernya daerah tersebut, dan Vikram terus merasa jika suara tersebut terus mengikuti mereka. Mereka pun terjatuh di saat sapi yang dikejar warga berpapasan dengan mereka. Saat itu, Vikram mengetahui jika sapi tersebut akan dipotong setelah mengeluarkan susu bercampur darah, yang katanya pertanda adanya roh jahat yang merasukinya. Vikram sangat geram karena warga setempat terlalu berpikir dangkal tanpa meneliti dengan logika. Vikram pun berusaha menyusul warga yang mengejar sapi. Dia tanpa ragu memberi tindakan kepada mereka demi menyingkirkan pola pikir yang ketergantungan dengan selalu melibatkan hal mistis tanpa didasari pikiran yang logis. Di sisi lain, Swamiji beserta kepala desa dan warga lainnya melakukan ritual khusus di depan batu meteor itu. Semua dibuat terkejut ketika melihat reaksi dari batu meteor tersebut, sehingga Swamiji akan segera mengendalikan meteor itu demi menghindari dampak buruk bagi desanya. Saat itu, Balu yang merupakan anak kepala desa sangat marah saat melihat anak buahnya dibuat babak belur oleh Vikram. Yang saat itu, Vikram segera memberitahu secara ilmiah jika sapi yang mengeluarkan susu bercampur darah tersebut disebabkan oleh radiasi meteor yang jatuh. Vikram pun tak menghiraukan tentang kekhawatiran warga tentang adanya reaksi batu yang menjadikan lemon berdarah dan sajian kelapa mereka tiba-tiba terbakar. Saat itu, Swamiji berusaha meyakinkan Vikram bahwa pengetahuan leluhur mereka telah ada jauh sebelum terciptanya pengetahuan yang didalami oleh Vikram. Mengingat Vikram yang sangat optimis dengan pengetahuan logisnya, Swamiji memberikan sebuah tantangan tentang kebenaran logis Vikram. Jika saja Vikram dapat mengungkap kebenaran tentang hal yang terjadi disebabkan batu tersebut. Namun apabila Vikram berakhir dalam kebuntuan, maka keyakinan mistis mereka tidak bisa terbantahkan. Melihat tindakan Vikram membuat Balu dan warga lainnya murka karena Vikram dinilai telah menghina keyakinan mereka. Hanumantu berusaha memberitahu jika Vikram akan segera kembali setelah penyelidikannya selesai, sehingga Swamiji pun segera menenangkan semuanya untuk tidak terjadi huru-hara di sana. Kemudian, Vikram mendirikan tenda di dekat meteor itu untuk tempat istirahatnya selama di sana dan mengamankan sapi milik Ramulu. Terlihat, Vikram mulai melakukan proses penyelidikan pada meteor tersebut. Kemudian, Vikram mengambil susu sapi yang bercampur darah itu untuk dijadikan sampel dan mengujinya secara ilmiah, agar mengetahui kandungan apa saja yang ada pada meteor itu. Di hari berikutnya, Vikram dihampiri seorang gadis desa yang cantiknya mirip Mimin bernama Devi. Yang saat itu, Devi mengutarakan tentang perbedaan keyakinan antara mereka, di mana Devi sendiri tentu sangat meyakini hal mistis di desanya, sedangkan Vikram hanya percaya hal yang terbukti secara ilmiah.
Di suatu malam, istri dan ibu Ramulu sangat histeris di saat melihat perilaku Ramulu yang sangat aneh. Selain pola makannya yang tidak biasa, Ramulu pun semakin agresif pada keluarganya. Setelah itu, Ramulu memeriksa hewan ternaknya, hingga kemudian dia melihat sosok bayangan misterius muncul di hadapannya. Di sisi lain, Vikram dibawa ke kediaman Hanumantu dan memperkenalkan anaknya yang bernama Citra. Hanumantu menceritakan tentang anaknya yang mengidap autis yang membuat Citra sering dibully oleh teman sebayanya dan ibunya meninggal karena terlalu larut dalam kesedihan. Vikram merasa ada yang aneh dengan gambar Citra, yang mana saat itu Hanumantu memberitahu jika Citra selalu menggambar sesuai apa yang dia lihat. Kemudian Vikram menunjukkan rasa empati kepada Citra, berharap Citra menganggap Vikram sebagai lawan bicaranya. Di suatu hari, sapi yang diselamatkan Vikram kembali bereaksi aneh ketika merasakan kedatangan sosok misterius. Vikram pun dikejutkan dengan kedatangan Ramulu yang berusaha membawa sapi miliknya. Menyadari hal itu, Vikram berusaha mencegahnya, namun Ramulu berontak, yang membuat Vikram kewalahan. Kemampuan Ramulu benar-benar di luar batas manusia. Namun tiba-tiba, Ramulu bereaksi kesakitan dan melarikan diri saat kedatangan Devi. Devi pun melihat sebuah asap yang berasal dari area meteor tersebut, sehingga Vikram menyadari jika di bawah meteor tersebut memiliki rongga yang cukup dalam. Terlihat Hanumantu pun menitipkan Citra kepada Vikram karena Citra terus memintanya untuk bertemu Vikram. Dia pun pamit bertugas sehingga Citra kini tidak selalu kesepian. Di suatu malam, Hanumantu memerintahkan beberapa orang untuk membantu Vikram dalam proses penelitiannya. Di sisi lain, Ramulu yang terus bertingkah aneh menuju ke sebuah warung, sedangkan orang-orang yang membantu Vikram dibuat terkejut saat melakukan penggalian. Melihat hal tersebut, mereka segera bubar, sehingga Vikram pun melanjutkannya sendirian. Di sisi lain, Ramulu minum dalam kapasitas yang sangat banyak, sehingga itu menjadi bahan guyonan bagi orang-orang di sekitarnya, yang membuat Ramulu sangat marah dan tanpa rasa kemanusiaan, Ramulu terus menghajar mereka dengan sangat kejam. Seorang pria yang melihat hal tersebut pun tak bisa berbuat apa-apa selain terkesima dengan perilaku Ramulu yang tidak biasa. Namun Ramulu seketika pergi saat mendengar tangisan bayi. Terlihat, Vikram berhasil memasuki sebuah gua tersembunyi di bawah batu meteor tersebut. Saat itu, Vikram mulai menyadari bahwa gua tersebut bukan hasil fenomena alam yang tak lain sengaja dibuat. Keesokan harinya, polisi dan warga dibuat gempar melihat adanya korban berserakan, selain seorang bayi dan pria bernama Krishna yang sebelumnya melihat aksi Ramulu. Krishna pun menceritakan di saat Ramulu menghampiri bayi tersebut dan menghabisi wanita yang diduga ibu dari si bayi. Sehingga dalam situasi tersebut, Krishna diam-diam berhasil membawa bayi itu. Dan seketika, sesuatu yang aneh di tubuh Ramulu pecah, yang akhirnya Ramulu terus mendagor-dagorkan kepalanya hingga meninggal. Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi warga kepada kepala desa tentang apa yang sedang terjadi di sana. Sehingga mereka meyakini jika ini bersumber dari batu meteor itu yang memberi peringatan untuk melakukan pengorbanan sapi, dan mereka menyalahkan Vikram yang menghalangi mereka mengorbankan sapi tersebut. Kepala desa meminta polisi untuk segera memberitahu Vikram agar segera pergi dari sana beserta sapi yang diselamatkannya. Karena Vikram dan sapi tersebutlah yang menyebabkan semua semakin memburuk. Kemudian, polisi pun segera menemui Vikram yang sedang mengumpulkan data-data hasil temuannya. Yang saat itu, Vikram diberitahu hal yang terjadi kepada Ramulu. Sedangkan sebelumnya, Vikram pun sempat diserang oleh Ramulu. Mengingat keinginan warga yang mengharuskan Vikram segera pergi, Vikram pun mengajak mereka untuk melihat hasil temuannya semalam. Saat itu, mereka diperlihatkan dengan kerangka manusia yang berposisi seperti bertapa.
sehingga Vikram berniat untuk membawa kerangka tersebut untuk diuji secara mendalam. Polisi pun menyebut jika Vikram terlalu berlebihan karena sudah terlalu menentang kepercayaan warga desa. Namun Vikram terus ngotot untuk tetap melanjutkan prosesnya. Kemudian, kerangka tersebut dibawa untuk diserahkan kepada pejabat tinggi. Terlihat Krishna yang sedang membawa bayi yang dia selamatkan melihat pasangan sejoli yang sedang mengadu kasih di semak-semak, dan itu adalah Balu dan pacarnya yang bernama Vasanta. Di sisi lain, Devi sangat terkejut ketika melihat Vikram yang sedang bersiap-siap untuk pergi, sedangkan mereka masih harus terus menyelidiki hal yang terjadi di sana. Namun Vikram menyatakan jika sudah tidak ada lagi yang perlu diselidiki karena sebenarnya itu berasal dari tahayul warga desa saja yang melahirkan ketakutan kepada setiap generasi yang datang. Tiba-tiba mereka mendengar suara sapi lainnya yang ternyata itu adalah Ibu Ramulu yang membawa anak sapi yang diselamatkan oleh Vikram. Mengingat hal yang dituduhkan oleh warga, Vikram telah melakukan pemeriksaan kepada sapi tersebut bahwa susu yang bercampur darah itu hanya disebabkan oleh organ dalam sapi yang sedikit bermasalah. Sebelum Vikram pergi, Ibu Ramulu meminta agar Vikram dapat membawakan jenazah Ramulu kepadanya. Vikram pun pergi, tak lain untuk menyelidiki penyebab kematian Ramulu. Singkat cerita, dokter menyimpulkan bahwa penyebab kematian Ramulu disebabkan pecahnya yang disebut sumsum nadi tulang belakang, yang sering menjadi pusat inti bagi para yogi sebelum tahap meditasi yang mendalam. Namun masalahnya, Ramulu bukanlah seorang yogi, dan itulah hal yang harus Vikram selidiki selanjutnya. Di sisi lain, Krishna mengalami sebuah kelainan yang sama dengan yang dialami oleh Ramulu, yang terus mendapati visual tentang apa yang sebelumnya dia lihat. Terlihat, Vikram yang kembali ke perkemahannya, melihat beberapa barang dan beserta tendanya sudah hangus terbakar. Namun Vikram telah menemukan sebuah bukti siapa pelaku yang membakar tendanya. Kemudian, Vikram segera mendatangi Balu yang sedang melakukan kremasi salah satu korban karena Vikram sangat yakin jika Balulah yang membakar tendanya. Hal tersebut membuat Vikram memutuskan untuk tetap berada di sana dan memperingatkan semua warga untuk tidak mengganggunya selama proses penyelidikan. Saat di kediaman Hanumantu, Devi segera mengajak Vikram untuk segera melihat apa yang terjadi pada Krishna. Terlihat Krishna bertingkah sama seperti Ramulu sebelumnya, yang saat itu Vikram dan polisi bekerja sama untuk dapat melumpuhkan Krishna. Setelah Krishna dibawa untuk diperiksa, kita dialihkan pada kediaman Vasanta yang akan mandi. Saat itu, Vasanta dikejutkan dengan suara misterius yang membuatnya sangat ketakutan. Namun ternyata itu adalah Balu yang menemuinya di sana. Namun tak lama kemudian, mereka mendengar kembali suara misterius tersebut yang langsung menyerang mereka. Saat itu Balu berhasil meloloskan diri, tapi tidak dengan Vasanta, sehingga Balu terus mencari bantuan. Terlihat Vikram pun diberitahu jika Krishna telah berhasil lolos dari penjagaan jangkauan dokter, dan bersamaan dengan itu, Balu meminta bantuan mereka perihal Krishna yang telah menyeret Vasanta. Terlihat energi negatifnya membawa Krishna pada hal-hal yang jahat, namun saat itu Vasanta segera sadar dan berusaha melarikan diri. Saat itu Vikram dan yang lainnya terus mencari keberadaan Vasanta. Sementara terlihat Krishna terus mengejar Vasanta di tengah ladang. Mendengar itu, Vikram bergegas menuju sumber suara. Namun naas, Vasanta kembali ditangkap dan Krishna berhasil memperkaosnya. Setelah itu, Krishna seperti akan menghantam Vasanta dengan batu besar. Namun saat itu, Vikram segera melihatnya dan Vikram pun berusaha melakukan pengejaran, namun satu persatu dari mereka berhasil dilumpuhkan oleh Krishna. Yang saat itu, Krishna terus menargetkan Balu sebagaimana yang ada dalam penglihatannya.
Kemudian sebuah makhluk kecil yang menempel pada Krishna berhasil keluar yang membuat Krishna seketika masuk ke dalam kobaran api hingga dia tewas. Namun di saat itu, Vikram melihat sebuah bayangan gelap pertama kali di sepanjang hidupnya, dan itu membuat Vikram mengesampingkan dahulu fakta logisnya dengan adanya hal mistis. Vikram pun terus memikirkan tentang hal-hal yang terjadi di sana. Dokter pun memberitahu jika Krishna mengalami hal serupa dengan Ramulu. Hal tersebut setara dengan beribu-ribu kali lipat orang yang sedang mabuk berat, dan itu terjadi disebabkan oleh sejenis virus yang belum diketahui jenisnya. Kemudian, orang yang mengirimkan Vikram ke sana memberitahu jika kerangka yang ditemukan telah berusia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sehingga dia pun memberi solusi lain untuk membawa meteor tersebut ke laboratorium mereka dan melanjutkan penelitiannya di sana. Namun Vikram menolaknya karena dia harus mencari tahu tentang penglihatannya terhadap hal mistis yang sama sekali tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Feeling to bat cleanser. Hal tersebut tentu mengandung resiko tersendiri perihal warga setempat yang berbeda pandangan dengan Vikram. Yang saat itu, Vikram tak ada pilihan lain selain terus melanjutkan penelitian di sana untuk membuktikan perihal dirinya yang dituduh menjadi penyebab semua hal buruk terjadi. Di suatu malam, kepala desa dan warga lainnya melakukan puja dan memohon perlindungan dari apa yang telah terjadi. Kemudian Vikram memberitahu Devi semua hal yang dialaminya tentang adanya penglihatan makhluk mistis untuk pertama kali di dalam hidupnya. Mendengar itu, Devi mengajak Vikram untuk meneliti dari temuan pertama Vikram. Kemudian Vikram dan Devi mulai meneliti material-material gua tersebut, yang saat itu Vikram menemukan sebuah bingkai budaya yang sama dengan yang digambarkan oleh Citra. Mereka pun segera ke rumah Citra. Kemudian Citra pun membawa Vikram ke sebuah kuil untuk menunjukkan gambar tersebut. Yang ternyata, ukiran tersebut menuliskan tentang sejarah pertarungan Mahadev dan Iblis. Keringat dewa yang menetes ke bumi menjadi sebuah makhluk kecil yang tidak pernah berhenti merasa lapar. Makhluk tersebut terus bergenerasi hingga menjadi suatu hal yang mengerikan. Dan hal tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi umat manusia, sehingga mereka segera mencari perlindungan pada Dewa Brahma. Atas perintah Dewa Brahma, dewa-dewa lainnya pun mengepung makhluk tersebut dan para dewa membentuk kekuatan tunggal. Dan titik-titik dewa kumpullah yang menjadi pengetahuan bagi umat manusia untuk berbagi hal yang disebut Vasturama. Dalam pertarungan tersebut, tentu bukan hanya keringat Mahadev saja yang terjatuh, melainkan keringat iblis pun terjatuh masuk ke dalam bumi. Berbeda dengan Vasturama, keringat iblis justru bergenerasi menjadi farasit yang menghisap jiwa yang disebut Arisad Vargasi. Makhluk tersebut pun hanya haus akan segala dosa yang melayang menyelinap masuk ke tubuh manusia yang memiliki sifat sombong, angkuh, dan jahat untuk dilipat gandakan menjadi tak terbatas. Dan jika semua telah terpenuhi, maka parasit tersebut akan keluar melalui sumsum nadi. Dan itu tentu akan menjadi kehancuran besar bagi banyak desa jika terus dibiarkan terjadi. Di suatu hari, makhluk tersebut memasuki tubuh seorang yogi. Dia yang berjiwa murni dan tidak melakukan berbagai keburukan juga mampu mengendalikan nafsunya. Hal itu membuat makhluk tersebut terperangkap dalam jiwanya. Hingga suatu hari, sang guru yogi mampu melihat keberadaan makhluk tersebut dan telah mengetahui asal-usulnya yang akan membahayakan umat manusia. Sehingga guru memperingatkan semuanya untuk selalu menjaga amarah dan nafsu agar dapat mengendalikan makhluk tersebut dan tidak membiarkan menyebar ke manusia lainnya. Namun ketakutan baru warga muncul ketika berpikir jika sang yogi telah dirasuki makhluk tersebut meninggal. Mereka takut jika makhluk tersebut muncul kembali. Memahami kekhawatiran tersebut, sang yogi memutuskan untuk menguburkan dirinya di ruang suci secara permanen. Namun sebagai imbalannya, sang yogi meminta janji kepada para penduduk untuk dapat menjaga amarahnya dan mengendalikan hawa nafsu mereka. Sehingga itu menjadi nama baru dari desa tersebut dengan nama Sambala atau berarti kebaikan. Sejak saat itu, sang yogi dianggap sebagai dewi pelindung desa tersebut. Tak lama kemudian, seluruh warga beramai-ramai menyerbu Vikram di kuil tersebut karena dianggap sudah kelewatan dalam menentang keyakinan mereka. Saat itu, warga sudah tak ingin mendengar perkataan Vikram. Hal tersebut membuat Vikram memohon maaf atas yang terjadi di sana. Namun Vikram segera menjelaskan jika dirinya kini tidak hanya terfokus dalam penelitian logisnya, melainkan terdapat rahasia besar di desa tersebut yang tidak diketahui meski oleh warga pribumi sendiri.
Dan untuk meyakinkan warga, Vikram meminta menghadirkan anak dari pendeta kuil tersebut. Terlihat suami Ji pun memastikan bahwa apa yang ditemukan Vikram benar adanya, hingga kemudian anak pendeta kuil tersebut pun dihadirkan. Namun ternyata anak pendeta yang dimaksud Vikram adalah Devi. Namun saat itu pendeta menyatakan jika dirinya hanya memiliki satu anak dan namanya bukan Devi. Bahkan tak ada satu orang pun di sana yang bernama Devi. Hal itu membuat Vikram heran, sehingga dia pun meminta kesaksian dari Ibu Ramulu yang tentu mengetahui jika sebelumnya dia pernah melihat Vikram bersama Devi. Namun ternyata Ibu Ramulu hanya melihat Vikram berbicara dengan angin saja dan tidak ada orang lain selain mereka. Vikram pun bertanya kepada Citra yang jelas-jelas mereka sempat main bersama-sama. Yang saat itu, Citra dengan terpatah-patah tentu mengingatnya dan menunjukkan di mana Devi berada. Dan ya, sosok Devi yang sering membantu Vikram dalam penelitian itu merupakan jelmaan dari Sang Yogi yang dipuja sebagai Dewi Penyelamat, yang mana sebenarnya Sang Yogi itu bernama Devi. Suami Ji pun membenarkan semua yang dikatakan Vikram, karena setelah meteor menghantam area tersebut, membuat beberapa bagian rongga di ruangan suci menjadi rusak, yang membuat makhluk tersebut lepas. Namun bukan hanya itu, sebuah cahaya yang menjadi pelindung pun ikut keluar. Dan mereka yang telah dirasuki makhluk tersebut memiliki benjolan di tulang lehernya. Mendengar itu, semua warga menjadi ketakutan. Sehingga suami Ji meminta seluruh warga untuk mencari orang-orang dengan ciri-ciri tersebut untuk dikubur hidup-hidup secara permanen. Mendengar itu, Vikram menilai salah tentang keputusan tersebut karena Vikram tak ingin ada lagi orang yang tidak berdosa menjadi korban. Suami Ji sendiri sadar jika itu tidak bisa dibenarkan, namun jika itu menyangkut banyak nyawa, maka tak ada salahnya jika satu korban menjadi jaminan keselamatan semuanya. Namun hadirnya sosok Dewi pada Vikram menunjukkan jika Vikram memiliki solusi lain untuk menyelesaikan masalah di sana, karena Vikram yakin meski melakukan pengorbanan, maka makhluk tersebut akan tetap keluar, entah dalam tempo puluhan atau ratusan tahun kemudian. Terlihat warga desa yang mengetahui semuanya langsung mencari-cari orang yang memiliki tanda tersebut. Dan terlihat 3 orang wanita yang sedang mengolah bahan makanan dan salah satunya memiliki tanda telah kerasukan makhluk tersebut dan itu adalah istri kepala desa yang terlihat ingin memiliki emas milik pelayannya. Rasa tamak dan puasnya pun beribu-ribu kali lipat seperti halnya Krishna dan Ramulu. Dan jika nafsunya terpenuhi, maka makhluk tersebut akan berpindah tubuh dan membiarkan korban berakhir mengenaskan. Di sisi lain, Hanuman tuh bertanya perihal kecemasan bagaimana mereka menghindari atau melawan makhluk tersebut. Vikram menyatakan bahwa untuk mencegah makhluk tersebut, yaitu dengan cara menghilangkan amarah dan mampu mengendalikan nafsu serta lebih melakukan hal-hal kebaikan. Sekalipun makhluk tersebut berhasil masuk, maka kita harus mengurungnya dengan cara melawan hawa nafsu dan kebiasaan buruk lainnya yang terkadang suka lupa untuk mencegahnya. Karena Vikram sadar jika saat ini yang perlu dilawan bukanlah iblis tersebut, melainkan diri kita sendiri. Balu dan warga lainnya yang sedang mencari orang dengan ciri-ciri yang disebutkan diberitahu jika ibunya telah meninggal mengenaskan. Melihat itu, Balu dan kepala desa tidak bisa berkata apa-apa selain menerima keadaan. Sedangkan makhluk tersebut kini merasuki teman ibunya Balu dan tentu kejadian serupa akan terjadi. Hal tersebut membuktikan jika wanita itu merasa iri kepada madunya karena belum dikaruniai anak dan selalu dimarahi oleh suaminya. Oleh sebab itu dia membunuh suaminya, madunya, dan juga anak mereka yang tak bersalah. Terlihat, seorang pelajar mencoba mengusik seekor anjing tanpa dia tahu jika anjing tersebut telah dirasuki oleh makhluk mengerikan itu dan meminta bantuan seorang pria. Melihatnya, pria itu sadar jika anjing tersebut telah dirasuki energi jahat, sehingga pria itu kini menjadi wadah baru dari makhluk tersebut. Mendengar itu, Vikram dan warga saling merapatkan barisan. Yang saat itu, amarah pria tersebut semakin meledak-ledak, meski sebelumnya hanya kecewa kepada anaknya saja yang tidak mampu meneruskan profesinya yang menjadi seorang pegulat. Tak ada satu orang pun yang mampu menahannya, bahkan Vikram pun dibuat mati-matian untuk menahannya. Hingga kemudian, pria
pria tersebut bereaksi aneh ketika mendengar dentuman suara lonceng. Dalam situasi tersebut, suami Jim meminta semua orang untuk terus mengawasinya sebelum dilaksanakan proses penguburan. Karena itulah satu-satunya cara agar makhluk tersebut tidak kembali mencari wadah yang lainnya. Diketahui, Vikram sadar jika hal itu merupakan bagian daripada dosa besar, sehingga Vikram tetap berniat untuk menyelamatkan pria tersebut untuk tidak dikubur hidup-hidup. Meski saat itu, Hanumantu meminta Vikram untuk tidak membantah demi keselamatan semuanya. Terlihat, Citra dibiarkan sendirian di rumah, sedangkan Hanumantu dan Vikram bergegas menuju ke tempat pria tersebut. Yang saat itu, pria itu terus berusaha untuk melarikan diri, hingga saat Vikram sampai di sana, Vikram dikejutkan bahwa pria tersebut telah melarikan diri. Terlihat, di saat menelusuri jejak pria itu, Hanumantu melihat keberadaan pria tersebut, sedangkan posisi Vikram sudah cukup jauh dari posisinya. Naasnya, itu menjadi akhir tragis bagi Hanumantu. Hal itu tentu membuat Vikram sangat sedih dan sangat bersalah karena tidak dapat mencegah hal tersebut. Pria itu pun terus mengamuk di tengah-tengah pemukiman. Hingga kemudian, seseorang tersengaja melukai bagian vitalnya. Namun sayang, itu tidak berdampak apapun kepada pria tersebut selain membuatnya semakin murka. Hingga setelah sampai di puncak amarahnya, pria tersebut pun akhirnya berhenti. Kepergian Hanumantu tentu mengundang isak tangis, terlebih Citra sebagai anak satu-satunya. Mulai saat itu, Citra hanya ditemani Vikram untuk melakukan hal-hal yang dilakukan Hanumantu sebelumnya. Namun naas, kini makhluk tersebut justru merasuki Citra. Hal tersebut membuat Vikram sangat bingung karena jika warga desa tahu, maka Citra akan ditanam hidup-hidup. Sehingga Vikram pun membawa Citra jauh dari pemukiman. Namun saat itu, salah satu warga melihat tanda tersebut. Mengetahui hal itu, Balu sangat marah dan ingin segera menyusul mereka. Namun kepala desa tak ingin melihat itu terjadi setelah melihat kondisi istrinya yang mengenaskan. Namun Balu tetap bersikeras untuk menyusul mereka karena dia sangat marah perihal kepergian ibunya. Balu dan teman-temannya pun mengambil paksa Citra dengan menganiaya Vikram hingga tak berdaya. Kemudian, Citra dibawa ke ruangan suci, seperti halnya Sang Yogi Devi ditanam di sana. Warga setempat pun tak ada pilihan lain selain mengikuti hal yang memang harus dilakukan demi keselamatan semuanya. Sebelum ditanam, Citra menunjukkan keberadaan mendiang ibunya. Saat itu, sosok jelmaan Devi pun menyaksikan semua yang terjadi, meski hanya Vikram dan Citra lah yang mampu melihat keberadaannya. Saat itu, suami Ji sendiri yang memimpin ritual tersebut. Di sisi lain, Vikram dihampiri dengan sosok pemilik suara gelang kaki yang sering didengar oleh Vikram sebelumnya. Dan itu tak lain adalah sosok Devi yang meminta Vikram untuk segera menyelamatkan Citra. Terlihat Ibu Ramulu diam-diam keluar barisan untuk menyelamatkan Citra, yang saat itu dia berusaha meyakinkan Citra bahwa semua warga tidak akan membawa ayah dan ibu Citra ke sana, melainkan Citra yang akan dipaksa untuk segera menyusulnya. Melihat hal tersebut, Balu pun segera menahannya, sedangkan Vikram sendiri baru sampai di dekat area ritual. Terlihat Vikram berusaha untuk menyelamatkan Citra, namun naas, Balu dan warga lainnya tidak membiarkannya. Namun entah apa yang terjadi kepada Vikram, tiba-tiba Vikram menjadi kuat tidak seperti biasanya. Mengingat hal yang sebelumnya terjadi, makhluk tersebut sangat terganggu dengan suara lonceng. Sehingga Vikram mulai menemukan sebuah jawaban untuk mengantisipasi makhluk tersebut. Vikram pun mulai membawa lonceng yang cukup banyak, sehingga makhluk tersebut benar-benar terganggu. Makhluk itu pun menunjukkan wujud aslinya dan perlahan mereka menghilang. Mulai saat itu, desa kembali aman dan subur makmur dengan budaya leluhur yang semakin masuk akal yang tak lepas dari perdamaian.
Kepala desa berterima kasih kepada Vikram yang diketahui akan meninggalkan desa dengan membawa Citra. Begitupun Balu, dia pun baik kepada Citra sebagai pertanda permintaan maafnya yang hampir saja mengorbankannya. Sebelum pergi, Vikram berpamitan dengan sosok Devi yang tidak sembarang orang dapat melihatnya. Sehingga hal itu membuat orang yang tidak melihatnya sangat heran dan bertanya-tanya. Dan film pun berakhir. Oke teman, film itulah kisah dari film Adi Sambala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.